Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatimah Harahap dengan NIM 2042400102, kelas 3D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Merancang dan Mengoptimalkan Sumber Belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, benda, lingkungan, media, dan teknologi. Tujuannya untuk mempermudah peserta didik memahami materi. Kenapa sih sumber belajar itu penting? Karena yang pertama, membantu siswa belajar lebih aktif dan mandiri. Yang kedua, membantu pelajaran lebih menarik dan bermakna. Yang ketiga, mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar yang pertama, manusia seperti guru, narasumber, dan teman sebaya. Yang kedua, ada bahan ajar seperti buku, modul, dan LKS. Yang ketiga, ada media seperti gambar, video, audio, dan PPT. Dan yang keempat, ada lingkungan seperti lingkungan di sekolah, di rumah, dan alam sekitar. Dan yang terakhir, ada teknologi seperti internet, aplikasi belajar, dan e-learning. Adapun prinsip merancang sumber belajar, yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yang ketiga mudah digunakan dan efektif, yang keempat menarik dan bermakna, dan yang terakhir relevan dengan konteks pembelajaran siswa. Adapun langkah merancang sumber belajar, yang pertama menganalisis kebutuhan peserta didik, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga memilih jenis sumber belajar, yang keempat menyesuaikan dengan materi, dan yang terakhir menyiapkan dan menguji sumber belajar. Selanjutnya, pengertian optimalisasi sumber belajar. Optimalisasi adalah pemanfaatan sumber belajar secara maksimal, tidak hanya tersedia tetapi digunakan secara tepat dan efektif, menghindari ketergantungan pada satu sumber saja. Selanjutnya, cara mengoptimalkan sumber belajar. Yang pertama, mengombinasikan berbagai sumber belajar, yang kedua memanfaatkan teknologi digital, yang ketiga menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yang keempat mendorong siswa aktif mencari informasi, dan yang terakhir evaluasi dan perbaikan secara berkala. Contoh penerapannya, yang pertama, guru menggunakan video pembelajaran ditambah dengan diskusi. Yang kedua, buku pelajaran dipadukan dengan internet. Yang ketiga, lingkungan sekolah dijadikan media observasi. Dan yang terakhir, siswa membuat proyek sumber belajar sekitar. Adapun tantangan dalam pemanfaatan sumber belajar, yang pertama keterbatasan fasilitas, yang kedua kurangnya kreativitas guru, yang ketiga akses teknologi yang belum merata, dan yang terakhir waktu pembelajaran terbatas. Adapun solusinya, yang pertama memanfaatkan sumber belajar sederhana dan murah, yang kedua meningkatkan kompetensi guru, yang ketiga kolaborasi antar guru, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi secara bijak. Baiklah, adapun kesimpulan PPT yang saya baca adalah sumber belajar berperan penting dalam pembelajaran, perlu dirancang secara sistematis dan sesuai kebutuhan siswa. Optimalisasi sumber belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin cuman itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.